全都逃不掉。五重，梦毅，你先走。韩云，受死！沈阳，这他，看看你娘亲死前留，为父还有其他方法证实。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan ini kan yang kalian tunggu-tunggu di hari Jumat. Yes, Deo Pak Boy nih guys. Apalagi di part 333 hari ini itu bakal seru banget. Karena Deo Pak Boy kita bakal melawan pedang dewanya sendiri. Tetapi hanya sempat bingung kenapa bisa pedang dewanya itu digunakan oleh orang lain. Kira-kira kenapa ya guys? Bakalan seru. Ini semua terjadi karena di part terakhir kita semua menyaksikan perang begitu pecah terjadi. Sekte Huangfu melawan 3 gabungan sekte. Tapi perlahan situasi bisa didominasi oleh Sekte Huangfu yang lebih kuat. Satu persatu tetua dari sekte musuh dibantai habis. Bahkan para prajurit itu juga dihabisi. Ryauji sudah dijadikan abu, begitu juga dengan leluhurnya guys, sudah dibantai semua. Leluhur Nangkong pun juga dihabisi. Tapi sialnya si ketua Nangkong itu berhasil kabur. Cepat banget dia kaburnya pula menggunakan kapal terbang. Semua udah dihabisi nih, sisa satu orang, yaitu ketua Tang Yongsheng. Dia memiliki dendam sama si Meng Yi. Dan di part ini bakal terungkap siapakah sebenarnya ayahnya Meng Yi guys. Kalian pasti kepo kan, sama Mimin juga nih. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 王室要如何向他们谢罪？ Tentu melihat ketua Tang yang menggunakan salah satu pedang Dewa Hong milik Han Yun, dia kaget dan bingung guys. Harusnya ini tidak mungkin. Karena seharusnya pedang milik Han Yun tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Jadi hanya menebak pasti pedang yang digunakan ketua Tang ini cumalah tiruannya alias palsu. Segera serangan pun dipersiapkan. Menyadari kalau ini berbahaya, hanya segera menyuruh Meng Yi untuk kabur. Tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh ketua Tang. Dia memanggil 2 sosok naga raksasa. Hanya membiarkan dirinya diserang oleh naga itu, sementara Meng Yi diselamatkan. Wadidaw, untungnya hanya masih baik-baik saja nih. 全都逃不掉。五重，梦毅，你先走。韩云，受死！走。 Segera dia memperkuat pedang pebantai dewa, ditambah mengeluarkan ke-6 pedang dewa Hong Meng. Satu naga berhasil dia bantai itu dalam satu tebasan. Sisa naga ungu dihancurkan oleh pedang dewanya Tan Yun. Menyisakan satu naga doang guys. Adu kekuatan terjadi dan sekarang semua naga itu dihabisi. Memang kuat ya gabungan dari pedang Dewa Pak Boy. Melihat pedang-pedangnya Tan Yun yang begitu sakti, membuat ketua Tang sangat ingin memilikinya guys. Dia tidak sabar membantai Tan Yun lalu mengambil semua pedang itu. Ya, itu semua bergantung pada kemampuanmu. Kalau tidak mampu, ya sama saja. Segera serangan pedang dilancarkan. Tang Yongsheng yang masih berusaha bertahan. Dia lumayan mampu ya guys. Tetapi pertarungan masih belum selesai. Serangan dan adu kekuatan pun terus terjadi. Pada akhirnya Su Ping turun tangan untuk menggunakan kekuatan ruang waktu. Tetapi sayang ranahnya itu masih terlalu rendah. Dengan mudah digagalkan dan dipentalkan oleh ketua Tang. 你的境界太低了。 Ketiga peliharannya Tan Yun pun menerjang dengan penuh amarah. Tetapi ketua Tang mengaktifkan kekuatan pedang yang langsung mementalkan mereka semua. Benar-benar harus Tan Yun yang melawannya guys. Sehingga serangan pun terus terjadi. Pedang melawan pedang guys, pertarungan sengit. Pada akhirnya Dewa Pak Boy mengeluarkan menara penekan iblis yang kemarin dia ambil dari alam rahasia. Dan tua.
Ketua Tang berhasil dia tekan dan pedangnya dihancurkan. Mampus. Ini menjadi kemenangan telak bagi si Tan Yun. Dengan ini Ketua Tang pun berhasil disegel. 镇压！ 这他 Masih sempat-sempatnya dia mengancam kalau dia adalah Ketua Tang Yongsheng yang terhormat. Berani membantai dia, maka harus siap melakukan perang besar. Tapi Meng Yi tidak peduli. Dia sudah menghancurkan dinasti Mufeng. Bahkan katanya dia mencuri pedang dewa yang ada di dinasti Mufeng. Semua keluarga dinasti Mufeng juga dibantai oleh Tang Yongsheng. Maka dosa ini tidak bisa diampuni. Tapi Ketua Tang malah tertawa guys. Dia membalas justru penguasa dinasti Mufeng lah dalang dibalik kehancuran dinastinya sendiri. Karena dia juga yang memaksa Ketua Tang untuk melakukan pembantaian besar-besaran di dinasti Mufeng. Hah? Tentu Meng Yi nggak percaya dong. Dia terus melancarkan serangan bertubi-tubi sambil bertanya. 你是蒙古圣朝的公主， 我母后如今是生是死，现在 Di manakah ibuku? Masih hidup ataukah sudah tidak? Tapi sekilas Ketua Tang melihat sosok Meng Yi mirip dengan ibunya guys. Nah dari situlah dia sadar kalau Meng Yi merupakan putri penguasa dinasti Mufeng. Dan Ketua Tang terus mengatakan sebenarnya Meng Yi itu adalah anaknya. Hah? Gimana ceritanya tuh? Ketua Tang mengaku justru dialah ayah kandungnya si Meng Yi guys. Ini omong kosong. Meng Yi tidak percaya. 父亲 Ketua Tang berusaha membuktikannya dengan mengatakan kalau ada tanda lahir bintang merah di telapak kakinya si Meng Yi dan titiknya itu ada 7. Yang ternyata itu benar guys. Membuat Meng Yi Ziyan bahkan Tan Yun terkejut. Kok dia bisa tahu ya? 犬牙追杀致死，也很意外吧？ Tapi Meng Yi masih tidak percaya dan bertanya dari mana dia mengetahuinya. Nah disinilah Ketua Tang akan menceritakan semuanya dan cerita ini bakalan panjang. Jadi di zaman dulu sebenarnya hubungan antara Ketua Tang dan dinasti Mufeng itu sangat dekat seperti sahabat. Bahkan ketika Meng Yi lahir, dia itu mengundang Ketua Mufeng untuk datang guys. Nah tapi ada yang aneh. Ketika Ketua Tang melihat anaknya harusnya kan memiliki tanda lahir merah 7 bintang di telapak kakinya. Tapi kok ini gak ada guys. Dari situlah Ketua Tang sadar kalau anaknya itu sudah ditukarkan dengan Tang Xingyi. 用来雕刻，他却趁机将 Oh wala, dan yang menukarnya adalah Ketua dinasti Mufeng. Yang berarti Meng Yi dan Tang Xingyi merupakan anak yang tertukar guys. Nah saat itu Ketua dinasti Mufeng berjanji akan menukarkan kembali anak mereka berdua. Tapi ada syaratnya. Yaitu Ketua Tang harus menyerahkan pedang dewa yang ada di dinasti mereka. 见，你就永远见不到你女儿。10年后，本圣主见不到你。 Tapi masalahnya pedang dewa itu sudah direbut oleh sang Raja Iblis dari alam iblis. Ketua Tang diberikan waktu 10 tahun untuk merebut kembali pedang itu. Jikalau dalam waktu 10 tahun tidak diberikan pedang itu, maka anaknya Meng Yi tidak akan pernah kembali. Waduh, ingat ya guys, pedang dewa itu milik Dewa Pak Boy. Nah, demi mengambil kembali pedang dewa itu dari alam iblis, semua kakek dan leluhurnya Meng Yi membawa banyak sekali pasukan ke alam iblis dan melakukan perang besar-besaran. Tapi hasilnya tidak ada satupun yang selamat. Dan mereka itu gagal. Membuat ibunya Meng Yi terpukul guys sampai sakit-sakitan selama 4 tahun lebih. Dia hanya berbaring di kasur sampai 8 tahunan. Sebelum meninggoy, dia pengen bertemu dengan Meng Yi untuk terakhir kali. Tapi Ketua Mufeng tidak menyetujuinya. Dari situlah sang ibu berpesan agar menyelamatkan Meng Yi dari dinasti Mufeng. Kalau tidak, dia bakalan mati tanpa pernah melihat anaknya guys. Tapi sayang semua itu tidak terwujud dan ibunya meninggoy dengan perasaan super sedih. Sementara Ketua Tang jadi murka bukan main, dia langsung menyerang dinasti Mufeng di malam itu juga. Dan hasilnya, dinasti Mufeng dihancurkan. Semua dibantai kecuali sang ratu dari dinasti Mufeng. Tapi yang sangat disayangkan adalah
Ketua Tang tidak menemukan Meng Yi dimanapun. Jadi selama bertahun-tahun dia mengira kalau Meng Yi itu sudah meninggal. Yang sebenarnya dia dikirimkan ke Sekte Huangfu untuk berlindung guys. Wah sedih sekali. 我死不瞑目。 Meng Yi masih tidak terima. Dia masih kurang percaya. Jadi hanya ada satu cara terakhir untuk membuktikan itu semua. Sang ketua Tang akan menunjukkan benda yang ditinggalkan ibunya sebelum dia meninggal guys. Tapi sebelum ditunjukkan dia pun terjatuh. Hanya pastikan untuk tenang saja, dia cuma pingsan belum meninggal. 阳气死千流，为父还有其他方法证实。 Segera Tanyun bawa ketua Tang ke dalam sekte Huangfu. Nah nanti di sana baru akan mereka buktikan nih. 死不了。放心， Di sisi lain, kedua kakak adik yang memata-matai sekte Huangfu. Sang kakak menyuruh adiknya untuk menyampaikan pesan supaya mengevakuasi semua mata-mata yang mereka kirimkan ke dinasti Tang. Tentu sang adik bingung dong, padahal ini kesempatan paling bagus untuk mereka menyusupkan mata-mata. Tapi kok malah disuruh untuk mundur ya? Nah, jadi sang kakak berpikir seperti ini guys. Jikalau sampai ternyata ketua Tang benar-benar memiliki hubungan dengan Meng Yi, maka Tanyun pasti akan mengampuni nyawanya. Nah, kalau sampai Tanyun tahu kalau sebenarnya ketua Tang itu diancam oleh istana Liu Tian, pasti si Tanyun tidak bakal tinggal diam. Ujung-ujungnya dia bakal tahu kalau dinasti Tang Chun itu pasti sudah dijebak dan disusupi oleh mata-mata. 唐永生率领强者出征， Karena si Tanyun kan sudah pengalaman di sekte Huangfu menangani banyak sekali mata-mata. Nah, sang kakak juga pernah mendengar kalau Tanyun memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran orang, yang dimana itu adalah teknik mata Hongmeng. Jadi kalau sampai para mata-mata yang mereka susupkan ke dinasti Tang lalu ditangkap oleh si Tanyun, maka kelar sudah. Tanyun bakal menghipnotis mata-mata mereka lalu mencari tahu informasi soal istana Liu Tian. Wah, ini kakaknya pintar juga, bisa pikir sampai ke sana ya guys. Dia bahkan mulai mewaspadai kepada pedang dewanya Tanyun, yang dimana sangat kuat. Sang adik yang tidak senang diperintah-perintah, dia dalam hatinya masih tidak percaya akan kata-kata kakaknya. Dia pun menyimpan dendam kepada sang kakak guys. Tidak sabar menunggu dirinya dibantai lalu merebut posisinya sebagai ketua. Aduh, ini adik udah bodoh tapi nggak tahu diri dia. Dia mau nguasain kekuasaan kakaknya tapi nggak punya otak yang cerdas, mana bisa ya kan? So, kita lihat apa yang dititipkan oleh ibunya Meng Yi sebelum dia meninggal guys. Jujur Mimin agak kaget, ternyata dia merupakan anak yang tertukar sama Tang Xingying. Langsung saja buat part 334 nih Tian Zhejun yang bakal rilis lagi nanti. Kita semua bakal melihat. Jadi nanti sang kakak akan melaporkan kemenangan sekte Huangfu kepada To Palin. Ada juga pedang dewa Tanyun yang sangat luar biasa dan harus diwaspadai. Sementara dewa Pak Boy kita, dia sibuk mengambil pedang dewa yang ada di dinasti Tang. Akhirnya satu pedang dewa lagi berhasil diambil. Hehe. Total udah berapa pedang dewa nih guys? Coba kalian hitung. Ada berapa yang sudah didapatkan ya? Jawab di kolom komentar. Mimin tunggu. Tapi Mimin kasih tahu satu hal. Sedari awal dinasti Mufeng itu tidak jahat ya guys. Ya mereka yang menyerang sekte Huangfu itu karena diancam oleh istana Liu Tian kan. Mereka juga sebenarnya tidak ingin menyerang sekte Huangfu. Hanya saja diancam, mau nggak mau jadinya guys. Jadi kalian jangan menganggap ketua Tang itu jahat, hehe. Yang jahat itu adalah istana Liu Tian. Dalang di balik semua ini adalah mereka guys. So kita tunggu lagi di part 334 nih Tian Zhejun. Seperti kata Mimin, rilis lagi cuma di sini ya guys. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.